Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian ya, pada kesempatan kali ini kita masih di bab 2 ya. Bab 2 itu tentang kecepatan dan debit. Tepatnya kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2 paket 1 di halaman 52 ya. Di sini ada soal pemecahan masalah ya. Ada 3 soal yang harus kita bahas ya. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Pak Haris mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 11 dan tiba di tempat tujuan pukul 13.30. Jika 1 liter bensin dapat menempuh jarak 25 km dan harga bensin per liter adalah Rp8.500, berapa uang yang harus ia keluarkan untuk membeli bensin? Oke ya, kita bahas untuk soal nomor 1 terlebih dahulu. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui ya, Pak Haris mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Kemudian berangkat dari rumah pukul 11, tiba di tujuan pukul 13.30. 1 liter bensin itu dapat menempuh jarak 25 km. Nah, berapa harga 1 liter bensin? Ya, maaf, harga 1 liter bensin itu 8.500 ya. Tadi di soalnya ditanyakan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin. Nah, ini yang diketahui ya di sana. Kemudian kita jawab di sini ya. Jadi kita hitung dulu waktu yang dibutuhkan untuk sampai tujuan ya, dari jam 13.30 sampai dengan jam 11 ya. Berarti 13.30 dikurangi dengan 11. Jadi waktu tiba dikurangi waktu berangkat adik-adik sekalian ya. Berarti membutuhkan waktu 2 jam 30 ya, atau 2,5 jam ya, 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Kemudian kita tentukan jarak tempuhnya ya. Jarak tempuh itu rumusnya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya tadi udah 70 km per jam. Nah, waktunya ini tadi udah kita hitung yaitu 2,5 jam ya. Berarti 70 dikalikan 2,5 hasilnya adalah 175 km. Nah, yang mana 1 liter bensin tadi dapat menempuh 25 km. Nah, untuk menempuh jarak 175 km, nah maka dibutuhkan bensin berapa liter lah ini ya. Jadi untuk menghitung banyaknya bensin yang dibutuhkan ya, berarti jarak totalnya ini tadi ya, jarak tempuhnya dibagi dengan jarak per liternya. Per liter itu menempuh jarak berapa? Jarak totalnya tadi 175 km, di mana 1 liter dapat menempuh jarak 25 km ya. Berarti 175 dibagi 25 ya, hasilnya adalah 7 liter ya. Jadi bensin yang dibutuhkan itu 7 liter ya untuk menempuh jarak 175 km. Nah, sedangkan harga bensin sendiri 1 liter itu adalah 8.500. Maka uang yang harus dikeluarkan berapa ya? Tinggal 7 liter ini dikalikan dengan harga per liternya ya. Jumlah bensin kalikan harga per liter ya. 7 dikalikan 8.500, hasilnya adalah 59.500. Jadi uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Haris untuk membeli bensin adalah 59.500 rupiah ya. Itu untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jarak dari lapangan sepak bola ke taman adalah 2000 meter. Edo pergi dari lapangan sepak bola menuju taman pada pukul 7.30 dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 18 km per jam. Pada waktu dan rute yang sama, Tony pergi dari taman menuju lapangan sepak bola dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 12 km per jam. Pertanyaan yang A, pada pukul berapa mereka berpapasan? Kemudian yang B, setelah menempuh jarak berapa meter Edo berpapasan dengan Tony? Oke ya, untuk soal nomor 2 di sini diketahui ya, jarak lapangan bola ke taman itu 2000 meter ya. Kita jadikan ke kilo ya, berarti dibagi dengan 1000 ya, karena
naik 3 tangga ya. 2000 dibagi 1000 hasilnya adalah 2 km. Kemudian waktu berangkat Edo dan Tony itu adalah sama, yaitu pukul 7.30. Edo bersepeda dari Lapangan Bola ke taman dengan kecepatan 18 km per jam. Sedangkan Tony bersepeda dari taman ke lapangan bola dengan kecepatan 12 km per jam. Ya, ditanyakan pukul berapa mereka berpapasan. Kemudian yang B, setelah berapa meter Edo berpapasan dengan Tony. Nah, oke. Adik-adik sekalian ya. Nah, untuk yang nomor 2 ya. Di sini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi bagaimana cara menentukan waktu berpapasan ya. Waktu berpapasan itu sama dengan jarak total dibagi dengan kecepatan dari dua yang akan berpapasan tadi ya, yaitu kecepatan Edo dan kecepatan Tony ya. Nah, jarak totalnya tadi 2 km adik-adik sekalian ya. Nih. Jadi dari lapangan bola ke taman itu jaraknya adalah 2 km ya, tadi udah kita hitung. Ya. Dibagi dengan kecepatan 1 dan kecepatan 2, kecepatan Edo dan kecepatan Tony ya. Yaitu 18 ditambah 12 ya kecepatannya tadi. Ini 18 km per jam tambah 12 km per jam ya. Sama dengan 2 per, ini kita tambahkan hasilnya 30. Kita sederhanakan ya. Bagi 2 dapat 1, 30 bagi 2 dapatnya 15 ya. Sama dengan 1 per 15 jam. Ini waktu berpapasan ya. Kita jadikan menit, berarti 1 per 15 dikalikan 60 menit ya. Karena 1 jam itu 60 menit ya adik-adik sekalian ya. Oke, berarti 60 per 15 hasilnya adalah 4 menit. Nah, berangkatnya ya pukul 7.30, maka Edo dan Tony berpapasan pada pukul 7.30 ditambah 4 menit ya. Waktu berpapasannya tadi 4 menit ya, berarti pukul berapa? Pukul 7 lebih 34 menit. Ini mereka akan berpapasan pada pukul 7 lebih 34 menit. Kemudian yang B, jarak berpapasan. Kalau tadi waktunya, sekarang pada jarak berapa mereka akan berpapasan. Nah, caranya gimana? Jarak sama dengan waktu dikalikan dengan kecepatan. Nah, kita hitung dulu ya. Untuk yang Edo, pada jarak berapa dia akan berpapasan dengan Tony ya. Jadi 4 per 60 dikalikan dengan 18. 4 ini apa? Ini waktu berpapasannya tadi. Per 60 ini kita jadikan jam ya. Jadi menit kita jadikan jam ya. 4 menit dijadikan jam, berarti kita bagi 60 ya. 4 per 60 dikalikan dengan 18, ini kecepatan dari Edo ya. 4 per 60 kalikan 18, ini kita sederhanakan, bagi 4 dapat 1, 60 bagi 4 dapatnya 15 ya. Jadi 1 per 15 kali 18, kita sederhanakan lagi ya adik-adik sekalian ya. Kita bagi 3 dapatnya 5, ini 18 bagi 3 dapatnya 6, berarti 6 per 5 ya. 6 per 5 itu sama dengan 1,2 ya. Jadi jarak berpapasannya itu 1,2 km, atau kalau kita jadikan meter berarti kita kalikan dengan 1000, hasilnya itu 1200 meter. Itu untuk Edo ya. Kemudian untuk Tony ya, 4 per 60 sama ya, 4 menit tadi waktu berpapasan per 60, karena mau kita jadikan jam, kalikan dengan kecepatannya yaitu 12 ya. Ini kita sederhana, bagi 4 dapat 1, 60 bagi 4 dapatnya 15 ya. 1 per 15 kali 12, ini kita sederhana lagi, bagi 3 ya dapat 5, ini bagi 3 dapatnya 4, berarti 4 per 5 sama dengan 0,8 km. Kita jadikan meter, hasilnya adalah 800 meter ya. Jadi Edo berpapasan setelah menempuh jarak 1200 meter, sedangkan Tony menempuh jarak 800 meter ya. Jadi Edo ini setelah 1200 meter akan berpapasan dengan Tony ya dari titik semula, sedangkan Tony kalau dari titik awal setelah menempuh jarak 800 meter baru berpapasan dengan Edo. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Dua anak sedang buat percobaan tentang debit air menggunakan 2 botol plastik yang sama. Botol pertama diberi lubang menggunakan paku besi dan botol kedua diberi lubang menggunakan paku payung. Debit pada botol pertama adalah 0,15 liter per menit dan debit pada botol kedua adalah 0,05 liter per detik. Berapa selisih volume air yang keluar dari kedua botol setelah 10 menit? Oke, untuk yang nomor 3, di sini diketahui debit air botol pertama 0,15 liter per menit ya. Kemudian debit air botol kedua 0,05 liter per detik ya. 1 menit itu 60 detik adik-adik sekalian ya. Nah, ditanyakan berapa selisih volume air yang keluar dari kedua botol setelah 10 menit ya.
Kita tentukan dulu volume dari botol 1 dan botol 2 ya. Nah, rumus volume itu debit dikalikan dengan waktu. Berarti sama dengan kita hitung volume botol 1 berarti debitnya tadi berapa? 0,15 liter per menit, waktunya adalah 10 menit ini ya. Nah, ini menit sama menit bisa kita coret, berarti 0,15 kalikan 10, komanya kita geser ke kanan berarti 1,5 liter. Kemudian volume botol kedua 0,05 liter per detik kalikan 10 menit. Lah ini menitnya kita jadikan detik ya. 1 menit itu 60 detik. Jadinya 0,05 liter per detik dikalikan, nah ini 10 kalikan 60, satuannya udah detik ya, bisa kita coret. Berarti 0,05 dikalikan 600 liter ya, sama dengan 30 liter ya. Selisih volume botol berarti selisih volume itu volume botol kedua dikurangi volume botol pertama, yaitu 30 dikurangi 1,5, hasilnya 28,5 liter ya. Jadi selisih volume air yang keluar dari kedua botol tersebut adalah 28,5 liter ya. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal pemecahan masalah di halaman 52. Untuk soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.